boleh kita diskusikan lagi di via email atau WhatsApp. Seperti yang telah dipaparkan di flyer dengan jelas, judul yang saya ambil yakni tentang membangun bonding dengan siswa selama pembelajaran jarak jauh atau PPJ. Nah, bonding itu artinya ikatan. Jadi bagaimana sih cara kita tetap bisa mempertahankan ikatan seorang guru dengan siswa meskipun kita menjalankan pembelajaran tidak seperti biasanya. Dibilang lebih luar biasa ya, lebih luar biasa karena begitu banyak tantangan dan kesulitan yang akan kita hadapi saat kita melaksanakan pembelajaran dengan jarak jauh, gitu ya. Nah, sebelum saya memberi tips dan cara-cara yang akan saya share kepada Ibu Bapak, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu latar belakang mengapa saya ingin mengambil materi tentang bonding dengan siswa. Boleh di next dulu itunya slide-nya. Sebentar ya. Sambil menunggu kalian perkenalan, seperti yang Ibu Nabila katakan, saya guru dari salah satu sekolah negeri di Bandung, di SDN 053 Situ Bandung ya, yang dekat Dago, dekat McD Simpang. Nanti kalau misalnya ada apa, boleh diskusi, boleh nanti mampir ke sana. Nah, di sini telah terlihat ya latar belakang mengapa saya ingin mengambil materi ini. Yang pertama, dilihat dari situasi dan kondisi saat ini yang sedang dan mungkin kedepannya akan tetap kita lakukan dan lalui bersama-sama dengan para siswa dan tentunya orang tua. Pada saat ini, seluruh dunia, khususnya bangsa ini, kita sedang diserang oleh sesuatu yang membuat kita harus tetap waspada. Takut jangan, waspada harus. Yakni adanya penyebaran virus COVID-19. Yang mungkin negara kita itu bukan negara pertama yang mendapatkan virus COVID ini, tetapi kita tetap bisa dan harus belajar dari negara-negara sebelumnya yang telah mengalami penyebaran virus tersebut. Virus ini datang ke bangsa kita pastinya sangat mempengaruhi beberapa aspek. Demikian juga terhadap kita sebagai seorang guru yang latar belakangnya kita memang bekerja dan bergelut di dunia pendidikan pun ikut terdampak, dan dampaknya bisa dibilang sangat besar dan dahsyat karena yang namanya pembelajaran, anak datang ke sekolah gitu kan ya, alamnya seperti itu gitu, umumnya seperti itu. Nah, karena adanya penyebaran virus COVID-19 ini, semuanya menjadi berubah, dan hal yang merubahnya itu membuat suatu dampak-dampak yang besar bagi guru itu sendiri, bagi siswa, dan bagi orang tua. Dalam dunia pendidikan, tentunya kita sebagai seorang guru, kita harus cermat dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti ini. Jadi jangan pernah mau menyerah dengan keadaan. Sesulit apapun keadaan, kita selalu diberikan akal dan solusi. Tinggal kita bagaimana cara mencari jalan untuk bisa mensiasatinya, mencari solusi agar semua hambatan-hambatan yang terjadi bisa kita laluinya tetap dengan baik. Di sini, apa saja sih yang terdampak? Yang pasti proses pembelajaran menjadi lebih terbatas. Kadang-kadang kita mempunyai ekspektasi yang besar saat mengajar. Kita menghadapi langsung murid-murid kita, tapi tetap terkadang ada beberapa hal yang mungkin kita belum bisa dengan maksimal memberikan kepada siswa-siswa kita. Pencapaiannya belum maksimal, itu bisa tetap muka langsung. Bagaimana dengan sekarang? Pastinya akan lebih berat lagi, akan lebih banyak lagi hambatan yang kita hadapi. Bukan hanya guru, tapi murid itu sendiri. Nah, dalam hal suatu pendidikan, seorang guru kan bukan hanya mengajari tentang materi, membuat anak pintar, lalu membuat anak yang asalnya tidak bisa
menjadi bisa. Bukan hanya itu, tapi kan seorang guru dengan murid itu melibatkan perasaan. Nah, perasaan di sini harusnya ada hadir sebuah kebutuhan kepada siswa kalau saya itu merasa di diperhatikan oleh ibu guru, saya merasa disayangi oleh ibu guru, saya merasa dipedulikan oleh ibu guru, dan itu merupakan sebuah kebutuhan psikologis siswa yang harus didapatkan dari gurunya. Jadi siswa itu bukan hanya mendapatkan nilai, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan materi, tapi mereka juga batinnya harus terpenuhi oleh seorang guru, merasa disayangi. Karena sebenarnya kunci paling utamanya itu bagaimana siswa bisa senang belajar, bagaimana siswa bisa betah di kelas, bagaimana siswa bisa semangat ke sekolah, itu karena pengaruh yang paling besar itu yang berada pada dirinya sendiri, yaitu batinnya dia. Kalau misalnya dia merasa happy, merasa nyaman dengan gurunya, merasa dicintai, merasa diperdulikan oleh gurunya. Nah, anak yang mungkin saat belajarnya merasa mungkin di kelas-kelas sebelumnya merasa bosen, dimarahin terus sama bu gurunya, dan lain sebagainya, tapi dengan suatu bonding atau ikatan yang kuat dari antara ibu guru dan siswa itu membuat merubah perilaku anak menjadi lebih semangat, bertanggung jawab, dan yang pasti mereka itu mempunyai rasa kayak bertemu ibu guru adalah suatu kebutuhan untuk saya, belajar adalah suatu kebutuhan untuk saya. Apabila saya tidak melalui hal-hal yang biasa saya lalui, bertemu dengan ibu guru, belajar, diberikan materi ibu guru, saya merasa agak berbeda. Jadi saya merasa ada yang aneh, ada yang tidak sesuai dengan biasanya. Nah, selain itu, guru memang ditugaskan untuk membuat murid itu menjadi orang yang mandiri, baik itu dalam melakukan aktivitas sehari-hari, baik itu dalam proses pembelajaran. Guru sudah mempersiapkan dan mendidik anak agar bagaimana sih anak itu bisa mandiri, bahkan dalam belajar pun mereka bisa mandiri. Nah, dalam mandiri itu sendiri, kita tetap harus maaf ya sebentar, ini ada. Dalam mandiri itu sendiri, kita itu mempersiapkan saat-saat yang seperti ini. Kenapa sih anak-anak harus belajar mandiri? Terus gimana gurunya? Nah, mungkin di saat-saat seperti ini kita baru sadar mengapa kita memberikan dan mengajarkan anak-anak untuk belajar mandiri, tapi bukan berarti anak-anak itu tidak butuh lagi seorang guru, karena walaupun anak itu sudah pandai, sudah bisa memahami pembelajaran tanpa guru, tapi anak itu tetap harus membutuhkan kebutuhan-kebutuhan lain dari ibu gurunya, yaitu kebutuhan psikologisnya, yang mungkin pada saat ini kita tidak bisa memberikan sentuhan langsung, tidak bisa menyapa langsung, tidak bisa memberikan senyuman langsung, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana solusinya? Mungkin akan saya mulai dari fakta-fakta dan temuan-temuan yang saya temukan atau yang saya hadapi selama pembelajaran jarak jauh yang sudah berjalan selama 3 minggu ini ya. Boleh di next slide-nya. Selama 3 minggu melakukan pembelajaran jarak jauh itu cukup membuat saya mengerti dan saya paham juga betapa menyesalnya mungkin sebagai seorang guru terkadang kita merasa jenuh, murid-murid juga merasa jenuh, orang tua mungkin juga tidak menyadari akan rutinitas yang sebenarnya itu berharga. Anak pergi ke sekolah, di sekolah diajari sama gurunya. Mungkin kalau tidak ada kejadian atau situasi seperti ini, mungkin orang tua tidak akan pernah menyadari betapa berharganya rutinitas seperti itu. Dan kita juga sebagai seorang guru atau murid terkadang suka ngerasa jenuh, kadang malas. Ya mungkin ini sebuah teguran atau pengingat untuk kita bahwa ternyata apa yang selama ini kita lakukan, kesempatan yang telah diberikan kepada kita itu sangat berharga. Pertemuan itu mahal harganya ya. Meskipun mungkin terlihat setiap hari juga ketemu ibu guru, setiap hari juga belajar di kelas, tidak ada yang berharga, tidak ada yang bernilai, tidak ada yang wah. Tapi saat kita melalui masa-masa seperti ini, kita lebih sadar dan mungkin akan kembali menemukan visi dan misi
dalam jati diri kita untuk belajar lebih sungguh-sungguh. Nah, di sini selama 3 minggu saya telah menemukan beberapa fakta yang dilihat dari kacamata saya sendiri sebagai seorang guru, dari pendapat-pendapat siswa, dari keluhan-keluhan orang tua, terus saya lihat juga fakta-fakta di lingkungan, dan saya juga lihat dari faktor-faktor lain yang mendukung seperti media-medianya. Saya mulai dari fakta-fakta yang terjadi pada guru, ya, dari kacamata saya sendiri, dari sudut pandang saya sendiri, melihat pembelajaran jarak jauh ini. Selama 3 minggu, saya menemukan beberapa kesulitan, itu pasti. Kesulitannya yang paling jelas itu saya sangat sulit untuk memperhatikan proses pembelajaran siswa. Jadi siswa diberikan materi oleh saya, tapi saya tidak bisa melihat satu persatu mimik siswa. Kan kalau misalnya kita mengajar di kelas, saat kita menjelaskan, kita bisa melihat siswa itu, oh ini anak ngerti nih, oh ini anak bingung nih kayaknya, oh dari raut mukanya kita bisa melihat. Tapi pada saat sekarang, mau kita memberikan pembelajaran lewat video, lewat rekaman suara, atau lewat tulisan-tulisan yang diberikan, yang di-share pada orang tua, lalu orang tua sampaikan ke siswa, kita tidak melihat secara langsung bagaimana ekspresi dan mimik siswa itu, mereka menguasainya atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, saat proses pembelajaran, apakah mereka itu benar-benar melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, dengan mandiri, kita tidak pernah tahu, karena hasilnya kemudian mereka akan kirim ke kita. Misalnya kita memberi tugas, setelah kita menjelaskan tugasnya mereka kerjakan, kita kan tidak bisa sepanjang waktu itu memperhatikan mereka satu persatu. Kalau di kelas kan kita saat memberikan tugas memperhatikan mereka gitu. Ada yang kesulitan, kita kita tanya, kamu sulit atau dan lain sebagainya. Tapi pada saat sekarang yang kita tahu, saat kita telah menjelaskan, memberi tugas, anak-anak mengerjakan, lalu hasilnya diberikan ke kita, tidak pernah tahu apa yang terjadi selama dia mengerjakan. Apakah dia mungkin ada yang menangis, tidak mengerti, ada yang frustasi, ada yang mungkin ogah-ogahan. Dari situ saya sebagai guru jujur saja sangat sulit untuk menilai aspek efektifnya atau sikap siswa saat proses pembelajaran itu. Dan yang ketiga, saya sebagai guru juga merasa bingung saat melihat kondisi beberapa siswa saya yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, mungkin karena dari fasilitasnya kurang memadai, dua mungkin keadaan rumahnya juga, dan lain sebagainya. Jadi saya bingung, saya harus memilih media yang seperti apa ya, yang kira-kira cocok, yang kira-kira bisa didapatkan oleh semua siswa saya, yang bisa dengan nyaman siswa saya dapatkan. Misalnya saya memberikan media materi pembelajaran melalui media video, misalnya saya share di YouTube, nanti orang tua buka linknya, anak menonton gitu. Apakah mereka semua menontonnya dengan baik? Apakah mereka menontonnya semuanya dengan fokus? Saya juga tidak pernah tahu. Itu hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan yang saya hadapi menurut pengalaman saya pribadi. Dan sekarang yang kedua, menurut siswa udah pasti kesimpulan ini atau fakta-fakta ini saya dapatkan dari hasil wawancara saya bersama siswa. Saya biasanya dalam 1 minggu selalu melakukan tanya jawab dengan siswa melalui rekaman suara. Mereka disuruh curhat gitu, kayak curhat santai aja. Sebenarnya kalian senang nggak sih selama pembelajaran jarak jauh? Terus kesulitan kalian apa saja yang kalian tidak suka dan lain sebagainya. Rata-rata siswa bilang, ibu guru, aku lebih mengerti belajar dengan ibu guru. Siswa yang lebih cocok, mungkin ya, lebih cocok, lebih senang, terus lebih nyaman saat belajar dengan ibu guru. Meskipun orang tuanya pun sangat peduli terhadap dirinya. Yang kedua, ibu, kalau misalnya aku tidak mengerti, aku tidak bisa bertanya langsung dengan ibu. Walaupun saya boleh bertanya kepada ibu melalui WhatsApp, saya itu kadang kalau melalui kata-kata atau suara suka jadi bingung, Bu, nanyanya gitu, kurang jelas lah. Pokoknya kalau nggak ketemu langsung, pokoknya susah katanya gitu. Ya itu sih.
hambatan yang paling pentingnya ya emang saat siswa mengekspresikan sesuatu itu secara langsung saja mereka kadang suka sulit untuk mengungkapkan apa yang mereka nggak ngertinya. Ini terpaut jarak gitu ya pasti lebih sulit lagi gitu. Dan yang pasti siswa yang ketiga bosan. Yang keempat siswa mengalami penurunan semangat. Siswa juga mengalami beberapa orang mengalami titik di mana mereka itu frustasi saat mereka belajar, mereka berdiskusi dengan orang tuanya dan orang tuanya tidak bisa menguasai mereka. Itu dari informasi-informasi yang saya dapatkan langsung dari kejujuran siswa itu sendiri. Dan fakta yang terjadi pada orang tua. Yang pertama, orang tua itu yang biasanya mereka fokus untuk bekerja, menitipkan anaknya di sekolah bersama ibu gurunya. Sekarang orang tua menjadi lebih keras, mungkin lebih pekerjaannya bertambah rumit mungkin ya, meskipun dia mengajari anak sendiri hanya satu, justru seperti banyak seperti yang biasa kita ketahui dan kita temui, kalau misalnya orang tua mengajari anaknya itu lebih sulit dibanding guru mengajarkan anak. Karena apa? Karena saat guru mengajarkan anak itu lebih cenderung kayak lebih ke nurut gitu ke ibu guru. Terus kayak kalau ke ibu guru itu lebih beda aja feel-nya daripada mereka diajari oleh orang tua sendiri. Banyak manjanya, banyak ngeluhnya dan lain sebagainya. Mungkin karena mereka pikir sama orang tua sendiri nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apa-apa gitu. Orang tua banyak mengeluhkan itu. Yang pertama. Yang kedua, orang tua itu terganggu kerjaannya. Yang ketiga, orang tua masih beberapa orang, meskipun saya mengajar di kelas 4 SD, tapi beberapa orang tua ada yang tidak menguasai materinya dengan baik. Dan yang terakhir, orang tua merasa kewalahan dan kesulitan untuk membujuk anaknya sendiri saat anaknya mengalami kebosanan, kejenuhan, dan lain sebagainya gitu. Jadi saya biasanya suka menawarkan kepada orang tua kalau misalnya anaknya sudah mulai susah dikasih tahu atau mungkin sudah mulai bosan, boleh orang tua itu meminta pertolongan saya untuk saya memberikan sebuah video atau rekaman suara untuk menyemangati anak tersebut. Karena ternyata itu terbukti efektif, anak lebih nurut dan lebih mereka lebih merasa, wah ya nih ibu guru menyemangati saya nih, oh iya bener kata ibu guru juga, saya harus mati. Jadi itu lebih efektif bujukan ibu guru dibanding orang tuanya kalau sejauh ini yang saya temukan. Yang kedua, dari lingkungan. Banyak sekali anak-anak yang mengeluh, saya senang belajar di rumah, lebih banyak waktu dengan orang tua, tapi kalau di rumah katanya satu mungkin dari sarana prasarananya ya. Kalau di sekolah misalnya, umumnya sekolah lah ada meja, ada kursi. Kalau misalnya siswa di rumah kan berbeda-beda ya, ada yang mungkin mumpuni, ada meja yang sesuai gitu untuk belajar, ada yang tidak, belajarnya ada membungkuk gitu, terus kadang tidak diingatkan oleh orang tuanya. Terus belum lagi kalau yang dia saudaranya banyak sekali gangguan-gangguan, iklan-iklan saat dia lagi belajar, diganggu adik lah, atau misalnya tangganya berisik lah, fokusnya itu beda lah. Kalau misalnya sekolahan kita udah mempersiapkan tempat itu untuk belajar, tapi kan kalau di rumah beda lagi, ibunya masak ada suaranya, adiknya main ada suaranya, belum diganggu lagi dan lain sebagainya. Itu faktor lingkungan. Soalnya kalau di rumah itu mungkin ada beberapa orang yang mungkin lebih fokus belajar di rumah, tapi kebanyakan bagian besar siswa itu lebih terfasilitasi dan lebih nyaman untuk belajar di sekolah. Meskipun di kelas itu 40 orang, di rumah cuma 5 orang, tapi tetap beda, lebih mumpuni di kelas. Dan yang terakhir itu fakta tentang media. Pengalaman saya pribadi, saya itu mengajar di kelas 4 SD. Murid saya itu ada 33 orang. Dan dari 33 orang tersebut ada beberapa siswa yang mengalami hambatan dan keterbatasan dari media
media yang kita gunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Misalnya saya biasanya berkomunikasi dengan mereka, memberikan materi atau memberikan tugas lewat via WhatsApp, tapi keadaan tidak bisa kita paksakan, tidak semua orang memiliki keadaan yang sama. Ada beberapa siswa yang sangat kesulitan untuk bisa mendapatkan tugasnya juga, mereka udah sulit. Saat mengirim tugasnya juga mereka mengalami kesulitan karena orang tuanya memang alat media handphonenya tidak mendukung. Entah itu WhatsApp tidak ada, entah itu memorinya full. Intinya setelah saya minta tolong ke dewan kelasnya untuk melihat keadaan anak tersebut, kenapa dia telat untuk mengumpulkan tugas, mengapa dia kesulitan untuk mendapatkan tugas, ternyata memang handphonenya salah satu sarana untuk dia belajarnya memang sudah tidak mendukung, dan itu sangat memprihatinkan. Dan untuk saya pribadi sebagai seorang guru merasa bersalah. Tapi yang kedua, tapi bagaimanapun kita harus tetap mencari solusinya, dan alhamdulillah masih ada solusinya. Dia bisa tetap mendapatkan tugas, materi, dan mengumpulkan tugas melalui saudaranya, walaupun dia harus tetap keluar rumah gitu, walaupun dia berdekatan. Itu sih fakta-fakta yang saya temukan selama 3 minggu ini saat melaksanakan pembelajaran jarak jauh, dan ini bisa dijadikan tolak ukur bagaimana saya melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini ke depannya, agar jangan terlalu memberatkan siswa, membuat siswa ya kesulitan dan lain sebagainya. Mungkin boleh di next slide ya. Mungkin ibu bapak juga di rumah, para ibu guru dan bapak guru pasti menemukan beberapa fakta, apakah sama dengan saya, apakah berbeda. Boleh nanti kita diskusi ya, boleh melalui WhatsApp atau email, boleh kita diskusi. Mungkin pengalaman ibu bapak ada yang lebih parah daripada pengalaman saya, atau mungkin pengalaman ibu bapak ada yang mungkin lancar-lancar aja. Nah, di sini ini adalah hal yang ingin saya bagikan, Ibu Bapak. Bukan berarti ini cara yang paling manjur, bukan berarti ini cara yang paling baik, bukan berarti ini cara yang paling the best, bukan. Tapi saya hanya ingin membagi, dan saya berharap gitu, dengan situasi seperti ini kita tetap bisa memenuhi kebutuhan psikologis anak. Di sini solusi kesulitan pembelajaran jarak jauh, solusinya yang paling penting itu yang saya pilih, salah satunya dengan membangun bonding dengan siswa selama pembelajaran jarak jauh. Kenapa? Kita boleh ketinggalan pelajaran, kita boleh keteteran materi, kita boleh mungkin semua tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan maksimal seperti biasanya, kita boleh, ya wajar gitu ya keadaan seperti ini. Tapi untuk kebutuhan yang penting yang harus dimiliki oleh siswa itu benar-benar harus kita jaga. Dua ikatan yang dimana siswa itu tetap merasakan kehadiran seorang guru meskipun tidak bertatap langsung, meskipun raganya tidak saling bertemu, terpaut jarak, tapi siswa tetap merasakan adanya perhatian seorang guru. Berikut adalah cara-cara yang saya lakukan, yang telah saya lakukan kepada siswa-siswa saya, dan menurut saya itu terbukti membuat siswa saya yang awalnya pada minggu pertama mereka 1 minggu aja udah bosan, 1 minggu aja udah mulai banyak pengeluhan, tapi saya coba dengan beberapa cara lain untuk mendekati mereka, untuk membujuk mereka, tolong coba pahami dan mengerti situasi kita seperti ini, banyak berdoa dan bertawakal dan lain sebagainya. Itu yang mereka butuhkan sih sebenarnya. Yang pertama, memanfaatkan media. Saya lebih sering memanfaatkan media sosial WhatsApp, karena dari WhatsApp itu ada kita saling tukar foto, bisa saya mengirim rekaman suara dan juga mengirim video, baik itu saat saya memberikan materi, baik saat mereka mengumpulkan tugas, saat mereka bertanya, ataupun saat saya sedang mengingatkan mereka. Kalau misalnya absen biasanya saya absen nama-nama anak itu di grup WhatsApp, terus saya buat kayak kita boleh kasih suara kayak kata-kata yang ingin
mereka sampaikan pada hari itu kepada saya. Misalnya mereka mengirimkan suara, "Ibu guru, saya sudah siap untuk belajar. Hari ini saya semangat untuk belajar, siap menerima materi dan tugas dari ibu guru." Nah, gitu. Kalau biasanya pada minggu awal saya cuma pakai absen yang nama-nama aja. Saya nggak tahu anak itu jam 7 kan absen, saya nggak tahu anak itu udah bangun atau belum. Tapi dengan mereka berbicara atau mereka mengirimkan video, saya jadi tahu kesiapan mereka. Lebih lebih tahu lah gitu, lebih kebayang situasi mereka seperti apa. Nah, lalu yang kedua, pemberian nasihat tentang cara menanggapi situasi ini. Jadi diselingi dengan belajar jarak jauh ini, selain kita memberikan materi-materi yang seharusnya kita berikan kepada anak-anak, saya juga selalu menyelingi dengan materi-materi yang kontekstual, yang sangat terkini, yang memang sedang dialami oleh kita semua ini. Nah, saya jelaskan, anak-anak sama saya disuruh nonton video tentang penyebaran virus COVID-19. Anak-anak saya suruh menonton dan mempraktekkan cara mencuci tangan yang benar, cara memakai masker yang benar, dan lain sebagainya. Selain itu, saya juga selalu menasehati mereka, karena kan tujuan kita pembelajaran jarak jauh saat ini, sepengetahuan terbaik saya itu adalah membuat siswa tetap diam di rumah dengan aman, gitu kan ya. Itu yang paling penting, kita memastikan kalau siswa kita diam di rumah dan mereka itu dalam keadaan sehat walafiat, aman, tidak keluar rumah. Itu kan yang harus kita pastikan gitu. Mungkin materi tetap harus jalan, mereka tetap harus belajar, tapi yang nomor pertama, yang utama itu ya kita memastikan kondisi, kita harus menyelamatkan mereka. Kita tidak bisa menyelamatkan mereka secara langsung dengan tangan kita sendiri, tapi kita bisa menyelamatkan mereka dengan beberapa wejangan, dengan beberapa nasihat. Kita nasihati mereka bagaimana mereka seharusnya menyikapi keadaan ini, bagaimana mereka harus bisa bekerja sama dengan orang tua mereka. Jadi ini main perasaan. Saat mereka mungkin udah mulai marah, malas belajar dan sebagainya, saya biasanya menasihati melalui rekaman suara bagaimana mereka harus tetap sabar, ikhlas, banyak belajar dari kejadian ini. Terus mereka harus tetap bisa bekerja sama dengan orang tua kalian. Anggaplah orang tua kalian itu ibu guru, jangan gara-gara belajarnya sama mama sendiri banyak nawar, banyak nanti tidak setaat saat belajar sama ibu guru. Mereka harus paham beberapa hal. Harus paham bahwa saat ini yang diberikan cobaan itu bukan hanya mereka, tapi semua pihak. Hanya saja mereka itu masih muda, mereka itu masih anak-anak, jadi kita yang harus sabar untuk terus-menerus memberikan pemahaman kepada mereka, memberikan nasihat kepada mereka. Karena kan namanya anak-anak, hari ini kita jelaskan mengerti, besoknya belum tentu mereka ingat kata-kata kita, makanya harus terus-terusan gitu, berkesinambungan. Jadi nasihat kita terus jangan awal nasihat kesananya udah lupa. Anak-anak kan biasanya gitu gampang lupa, makanya kita harus waktunya itu teratur lah saat kita memberi nasihat. Biasanya saya melakukannya setiap malam-malam setelah mereka mau pergi istirahat. Tugasnya udah ibu terima semua ya, nanti ibu periksa, kalian istirahat, tidur, jangan tetap di rumah, jangan keluar rumah, dan lain sebagainya. Sebenarnya sederhana, tapi insya Allah kalau guru yang berbicara, anak-anak lebih mau mendengar dan lebih turut. Terus yang ketiga, memberikan dukungan secara lisan dan tulisan. Nah, memberikan dukungan secara lisan dan tulisan juga yang perlu digarisbawahi bahwa anak itu mereka benar-benar harus yakin bahwa ibu gurunya itu sedang berkata. Saat kita di kelas, kadang kita ngomong, semuanya, ya duduknya yang rapi, itu kan umum. Tapi kalau kita sampai menyebutkan nama, ayo misalnya Ridwan duduknya, coba yang tegap, jangan bungkuk, itu kan pasti beda, penerimaannya juga pasti beda. Sama saat pembelajaran jarak jauh ini juga, saat memberikan dukungan lisan maupun tidak lisan, kita mungkin di bawah sebagai ibu guru, ayo semuanya tetap semangat ya, anak mungkin semangat, tapi beda penerimaannya saat kita memberikan sebuah kata-kata motivasi dan semangat yang
dikhususkan untuk satu orang, misalnya kita sebut namanya. Ayo, misalnya Ridwan, semangat ya, kemarin keterampilannya bagus, dan lain sebagainya. Pokoknya disebut nama. Apalagi anak-anak itu paling suka kalau misalnya, pengalaman saya ya, kalau anak-anak saya itu lebih suka mereka kalau misalnya mendengar suara ibu gurunya, misalnya ibu gurunya bilang, ada suatu satu peristiwa di mana ada orang tua yang sedikit cerita ya, ada orang tua yang mengeluh, Bu, saya udah nggak tahu lagi harus gimana, anak saya nangis, disuruh ngegambar nggak bisa, malah frustasi nggak mau ngerjain tugas dan lain sebagainya. Dari situ saya coba saya bilang ke anaknya, saya memberikan rekaman suara kepada anaknya, kalau saya sebut namanya, ayo Harun, ini ibu guru, sabar ya, jangan marah-marah, nanti kita belajar bersama lagi di kelas. Coba sekarang Harun kerjakan tugasnya, kalau misalnya menggambarnya sulit, coba kerjakan yang Harun bisa dulu, yang mungkin lebih mudah buat Harun, nanti yang sulitnya dikerjakan belakangan. Jangan marah-marah, kerjakan sisanya. Maaf ya, ibu guru nggak bisa ada di samping Harun. Nah, misalnya simpel seperti itu, tapi kata orang tuanya, iya Bu, langsung mau ngerjain, langsung semangat lagi, langsung berhenti nangisnya dan lain sebagainya. Saya pikir, oh berarti anak-anak memang membutuhkan kebutuhan psikologis seperti itu dan terutama saya memberikannya dengan cara itu. Dan yang terakhir itu membuat percakapan bersama siswa. Kebetulan materi pembelajaran saya saat kelas 4 itu adalah ada materi wawancara. Kelas 4 semester 2 itu ada materi wawancara, dimana kalau di buku itu mereka suruh wawancara dengan orang tuanya, dengan anggota keluarganya, terus pertanyaannya ditulis. Tapi untuk saat ini saya mencoba mereka mewawancarai anggota keluarganya, tapi dalam rekaman suara agar saya bisa lebih jelas mendengar intonasi mereka saat bertanya, terus kata-kata mereka saat bertanya, suara mereka. Dan untuk di tugas yang selanjutnya saya juga mempersilahkan mereka untuk melakukan wawancara kepada saya sendiri. Jadi saya tetap melakukan percakapan secara langsung walaupun tidak via telepon. Mereka melakukan rekaman suara, saya balas juga dengan rekaman suara sambil menyebut nama mereka. Para orang tua itu mengakui dan melaporkan kepada saya bahwa anaknya itu merasa senang, merasa excited, merasa kalau handphone udah lowbat dicas lagi gitu, merasa berenergi kembali saat melakukan interaksi. Bilang interaksi langsung enggak ya, tapi ya lebih dari sebuah kata-kata yang mereka baca. Jadi lebih dari sebuah kata, mereka bisa saling bertukar perasaan dengan ibu gurunya, curhat ke ibu gurunya dan lain sebagainya. Nah, dari mulai saat itu saya mulai sadar kalau benar-benar kita sebagai guru harus menjaga betul keadaan psikis siswa kita saat berada jauh dari kita. Mungkin ibu bapak guru di rumah mempunyai cara-cara lain saat untuk menjaga semangat, tanggung jawab dan kesungguh-sungguhan siswa saat pembelajaran jarak jauh ini. Boleh di-share juga ke saya karena saya sangat membutuhkan banyak masukan dari ibu bapak guru yang lain juga agar kita bisa melaluinya bersama-sama dengan baik. Next slide ya, Bu Farida. Nah, kita sampai di kesimpulan, Bu Farida. Nah, di sini terima kasih ya Ibu Farida. Kesimpulannya, jadi hal yang saya lakukan itu bisa mengantisipasi rasa jenuh dan malas siswa selama melakukan dan melalui pembelajaran jarak jauh. Siswa tetap memiliki tanggung jawab, semangat yang besar untuk belajar, karena siswa, saya mengerjakan tugas, benar nih, saya benar-benar harus dikerjakan nih tugas, benar-benar diberikan nih ternyata sama ibu guru, benar-benar ibu guru kalau baca tugas saya salah, benar-benar dikoreksi
sini. Nah, mereka masih ada rasa tanggung jawab. Meski secara lahir raga terpisah jauh, tapi ada batin yang kuat karena adanya sebuah bonding yang kuat antara guru dan siswa. Itu yang harus kita pertahankan. Karena waktu itu bisa membuat nyaman. Ya, anak sudah dibilang lama ya, kita udah hampir 1 bulan nih ya. Nah, itu udah mulai 1 bulan tidak bertemu dengan anak-anak kita. Yang dikhawatir kalau anak masih kangen sekolah, anak masih kangen ibu guru, itu jangan kita khawatirkan. Itu bagus, itu memang normalnya seperti itu, idealnya seperti itu. Tapi yang kita khawatirkan adalah sampai si anak berada di titik mereka itu nyaman belajar seperti ini. Saya nyaman belajar tanpa ibu guru, terus saya bisa melalui ini semua tanpa ibu guru. Oh, saya nggak bisa. Kalau gitu, saya belajar di rumah aja baik-baik saja. Nah, kadang kealpaan seseorang itu bisa membuat suatu kenyamanan yang dimana seseorang yang seharusnya dibutuhkan itu tidak dibutuhkan lagi. Itu yang sangat dikhawatirkan. Jadi, siswa-siswa merasa mereka itu bisa menjalani kehidupan ini baik-baik saja tanpa itu. Kalau kita tetap memberikan perhatian, walaupun kita tidak bisa menyentuh langsung, kita tidak bisa mengantar pesan langsung, tapi mereka tetap merasa dirangkul walaupun itu hanya dalam. Dan demikian siswa tetap merasa diperhatikan oleh guru. Kebutuhan psikis siswa selama belajar di rumah tetap terpenuhi. Meski tidak tetap buka langsung dengan guru. Dukungan dan motivasi belajar siswa yang harus tetap diberikan meski dalam keadaan dan situasi yang sulit seperti saat ini. Itu kesimpulannya, dan biasanya saya selalu memberikan pesan kepada siswa saya kalau, nah, ini adalah cara Tuhan untuk membuat kita sadar betapa berharganya sebuah pertemuan kelas. Mungkin anak-anak banyak yang mengeluh pagi-pagi harus pergi sekolah, bangun pagi, ketemu ibu guru, cerewet, dimarahin dan lain sebagainya. Tapi apakah dengan keadaan seperti ini kalian tetap akan melakukan itu? Tentunya tidak, kan? Pasti kalian lebih mencintai dan merasakan nyaman saat kalian berada di kelas. Dan yang terakhir, pernah saat mereka bilang apa sih yang mereka rindukan dari sekolah, saat saya ngobrol lewat video suara, bukan video suara, rekaman suara, mereka bilang saya kangen dimarahi oleh. Maksudnya itu tuh kayak berarti mereka itu menanggapi suatu peringatan atau marah dari ibu guru itu buat mereka itu kayak sebuah kebutuhan yang harusnya mereka dapatkan. Saat mereka tidak melakukan sesuatu dengan sesuai, mereka mendapatkan itu. Bahkan mereka merasa kayak ada yang janggal, kayak ada yang aneh, tuh ibu guru nggak memperingatkan aku sih, tidak marah sih saat aku melakukan salah, kan gitu. Ada sih anak-anak yang jujur aja ya bilang, saya kan dimarahi oleh ibu guru. Ya, mohon maaf apabila dalam pemaparan materi ini lebih banyak curhat dan ceritanya, tapi mudah-mudahan share dari saya itu bisa bermanfaat bagi ibu bapak guru semuanya. Dan saya sangat menerima saran dari ibu bapak guru yang ingin menambahkan cara-cara yang bisa membuat saya untuk tetap terus bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini dengan bonding yang kuat dengan anak-anak. Boleh di email atau di WhatsApp ke saya untuk masukan-masukannya. Mohon maaf apabila dari awal sampai akhir banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut penyampaian pemaparan materi dari saya, lalu saya akan kembalikan ke moderator Ibu Nabila. Silakan Ibu Nabila. Ya, terima kasih Bu Sarah. Ya, jelas sekali pemaparannya. Ini ada kita buka sekarang sesi pertanyaan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung di chat ataupun boleh raise hand-nya. Nah, ini Bu Sarah ada pertanyaan nih dari Ibu Seli Nurpianti. Jadi ada kasus akibat kegiatan belajar jarak jauh ini. Nah, orang tua merasa lelah dan kewalahan untuk mendampingi anaknya belajar. Katanya, Miss, tolong jangan banyak tugas dan pembelajaran yang berat karena kami ibu-ibu banyak
kerjaan, belum mendampingi anak, tugas rumah tangga dan ibu negara. Nah, apakah pemberian tugas selama PJJ ini perlu? Bagaimana solusi terkait masalah tersebut? Karena jujur, saya sendiri bingung, bukan keinginan juga untuk harus seperti itu. Nah, mangga Bu Sarah dijawab. Ibu Seli ya? Ya, Bu Seli Nurpianti. Iya. Terima kasih Bu Seli, pertanyaannya saya akan coba jawab ya. Mungkin permasalahan atau apa namanya hambatan yang kita temui hampir sama. Saya juga banyak orang tua yang mengeluhkan hal tersebut. Tolong dong Ibu Guru, itu juga tadi saya lupa menjelaskan kalau banyak orang tua dan siswa yang mengeluhkan kalau tugasnya terlalu berat nih, terlalu banyak katanya. Tolong dong jangan terlalu menyusahkan, kayak bikin keterampilan kita tetap harus keluar beli bahan-bahan katanya gitu. Betul, itu benar-benar saya dengar dari orang tua saya sendiri. Sama ya, berarti kita Bu Seli senasib. Dan kalau saya pribadi, saya langsung bilang ke orang tua dan anaknya, baik Ibu akan tampung, Ibu mengerti, mohon maaf sebelumnya, ini memang situasi yang membuat seperti ini, tapi mungkin Ibu kurang mempertimbangkan hal ini. Kebetulan Ibu Seli, kalau saya pribadi di sekolah saya itu, saya kan mengajar kelas 4, saya itu mempunyai 5 rambel, A, B, C, D, E. Nah, dari 5 rambel itu, kita itu membuat tugas kepada siswa kelas 4 itu harus sama dari kelas A sampai E. Nah, ketika saya mendapatkan temuan dan mendapatkan keluhan bahwa materi tersebut terlalu sulit atau terlalu memberatkan orang tua, saya langsung diskusikan lagi dengan rekan mengajar saya kelas 4. Dan untungnya, mungkin kalau di sekolah saya pribadi, untuk minggu ini kita fokus ke penilaian sikap ya Bu Seli. Apakah di sekolah Bu Seli juga seperti itu? Ada yang namanya program pembelajaran jarak jauh untuk minggu keempat ini, lebih difokuskan kepada penilaian sikap. Jadi anak tidak terlalu banyak diberikan tugas yang mungkin dibilang rumit dan agak menyusahkan orang tua ya, bikin orang tuanya juga stres. Mereka pada bilang juga. Jadi sekarang itu tugasnya lebih ringan karena anak-anak ya disuruh melaksanakan aktivitas hari-harinya aja biasa. Bahkan tugasnya itu lebih cenderung memudahkan dan membantu orang tua. Misalnya tugasnya itu kita kan menilai sikap ya. Tugas untuk membantu orang tua. Hari Senin kemarin saya mencuci piring. Hari kedua ini hari Selasa menyapu dan mengepel. Nah, semuanya itu didokumentasikan dalam sebuah foto yang fotonya nanti dikirimkan ke saya sebagai bukti mereka telah melaksanakan tugas tersebut. Itu Bu Seli. Jadi boleh kita dalam pemberian tugas dipikirkan kembali kalau misalnya Bu Seli bikin tugasnya bareng-bareng dengan teman. Jadi didiskusikan dan dibuat bagaimana sih cara kita membuat tugas, tapi si tugas itu tuh tidak melulu hanya menyusahkan orang tua, tapi di samping itu tugas kita juga bisa membantu orang tua gitu. Mungkin dengan membantu orang tuanya bisa membantu masak atau membantu menjemur dan lain sebagainya. Itu sih Bu Seli. Kalau misalnya orang tuanya banyak yang keteteran pekerjaannya karena harus mendampingi anak, karena apa sih namanya ya, orang tua dengan pembelajaran jarak jauh itu, jarak jauh yang sekarang ini sedang kita lakukan, memang keluhan terbesar sih itu. Jadi mereka harus bekerja lebih keras jadi ibu dan jadi ibu guru di rumah, dan muridnya juga udah kenal, muridnya juga nggak gimana ya, nggak takut kayak ke ibu guru gitu. Terus pemberian tugas sama PJ ini perlu, bagaimana solusinya? Kalau tugas PJJ ini perlu Bu menurut saya. Karena apa? Karena kita harus memberikan mereka aktivitas di rumah. Jadi kalau kita nggak ngasih tugas, jadi takutnya mereka tidak terarahkan. Tapi mungkin tugasnya yang harus kita sesuaikan. Jangan terlalu memberatkan, terus jangan terlalu menyita banyak waktu yang harus didampingi orang tua. Kita kasih tugas yang mungkin anak itu bisa mengerjakannya dengan mandiri. Jangan selalu harus didampingi dengan orang tua. Dan kalau sepengetahuan terbaik saya waktu itu dapat surat edaran, saya lupa dari Dinas Pendidikan atau Pemkot Bandung. Pokoknya kita itu saat ini ditekankan sekali lagi jangan memberatkan siswa sih Bu. Jadi itu menjadi hentakan juga bagi guru-guru yang mungkin mereka lupa atau mungkin
tidak sadar memberikan tugas yang terlalu banyak. Mungkin dengan pernyataan yang ditekankan sekali lagi dalam surat terakhir tersebut, katanya tolong jangan terlalu memberikan tugas yang berat. Itu Bu. Jadi kalau menurut saya sih perlu ya Bu, hanya pemilihan tugasnya aja harus sesuai, dan kadang-kadang kita justru ngasih tugas yang malah membantu orang tuanya di rumah. Begitu Ibu Sally. Mungkin yang lainnya ada yang mau menambahkan, boleh. Begitu Bu Nabila, sudah selesai saya menjawabnya. Mudah-mudahan jawaban dari saya bisa membantu sedikit kegamangan Ibu Sally. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Sarah atas jawabannya. Mungkin ada sedikit tambahan juga gitu ya dari saya. Ya, karena kita sharing aja. Mungkin dalam kondisi yang seperti ini gitu ya, kondisi yang ya pembelajaran juga tidak efektif gitu. Jadi kita juga sebagai guru tidak usah berharap hasil yang ideal kepada anak-anaknya. Karena kan memang dalam kondisi seperti ini kan ya belajar pun bukan tidak karuan ya, tapi tidak efektif gitu. Jadi ya yang kita harapkan ya tidak maksimal gitu ya proses pembelajarannya. Jadi kita tidak usah berharap hasil yang ideal juga gitu. Jadi benar tadi kata Bu Sarah, kita lebih ke memberikan kemudahan gitu, jangan mempersulit siswanya. Jadi kemudian kita juga fokus saja pada perubahan perilaku gitu ya. Jadi tidak harus mencapai target kurikulum gitu ya, karena ya kondisi seperti ini yang menuntut kita mungkin bisa mengajarkan anak-anak kita untuk perilaku hidup sehat, hidup bersih, makan yang bergizi gitu ya. Mungkin minum vitamin, banyak minum air putih, santun dalam berkomunikasi, apalagi kan karena kita menggunakan medianya itu media internet, komunikasi jarak jauh, mungkin ya tentunya itu bagaimana nanti kita mengajarkan siswa untuk saling berperilaku baik gitu ya, santun terhadap teman dan gurunya. Nah, mungkin begitu ya untuk pembelajaran jarak jauh ini. Ya betul, setuju sekali Bu Nabila. Karena kan kalau dari WhatsApp kadang ada beberapa, jangankan anak-anak ya, orang tuanya juga kadang ada yang saat kita berkomunikasi ada yang kita sudah menjelaskan dengan jelas gitu ya, kadang orang tuanya masih bertanya gitu. Mungkin mereka akan lebih belajar di saat-saat seperti ini. Ya benar sekali. Mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya ataupun ada yang ingin memberi saran dan menambahkan Ya boleh, diskusi kami kami, terima ya boleh. tambahannya. Ya tambahannya, karena mungkin ini dalam kondisi seperti ini juga tadi kenapa kita harus membangun bonding dengan siswa supaya tidak hadiran fisik kita dengan siswa, tapi bisa bisa mereka rasakan gitu, ada jiwa kitanya, ataupun sebaliknya kita bisa merasakan kehadiran siswa walaupun dalam bentuk fisiknya tidak ada gitu ya. Betul sekali Bu Nabila. Enggak, Bapak Ibu masih ada waktu 8 menit lagi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun menambahkan atau ada solusi tambahan dari Bapak Ibu mengenai membangun bonding dengan siswa ini. Kita sharing bersama-sama di sini. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu Bapak sampaikan kepada kami bisa kami terapkan, ataupun yang disampaikan narasumber tadi bisa juga diterapkan dalam masa yang tidak tahu ini kapan akan berakhirnya kan, karena kita berdoa saja mudah-mudahan cepat terselesaikan supaya bisa efektif lagi belajarnya. Tapi kondisi seperti ini kan memang menuntut kita sebagai guru harus lebih kreatif lagi, lebih sabar lagi. Mungkin banyak karakter juga gitu yang harus kita tumbuhkan kepada siswa-siswa kita supaya dalam pembelajaran ini tetap harus sabar gitu ya, karena ya namanya belajar jarak jauh mungkin banyak kendalanya yang memang tidak bisa mereka selesaikan sendiri gitu. Mungkin ya tadi seperti yang Bu Sali tanyakan, karena banyak orang tua juga yang mengeluh gitu ya. Nah ya mungkin dari sini juga kan dari proses pembelajaran ini ya kita sama-sama sebagai guru, sebagai orang tua ataupun sebagai siswa sama belajar dari kondisi yang ini gitu.
Iya nih Bu Farida ada yang ingin ditambahkan? tambahkan kan sebelum